Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi di mata kuliah pengantar akuntansi dan tema pembelajaran kita hari ini terkait dengan current liabilities atau hutang lancar. Apa sih yang dimaksud dengan current liabilities? Current liabilities atau hutang lancar atau juga hutang jangka pendek ini adalah sebuah hutang yang harus dilunasi menggunakan aset lancar atau dengan hutang yang lain. Jatuh tempo dari current liabilities ini adalah 1 tahun atau 1 periode akuntansi mana yang lebih panjang. Contohnya adalah conveyable, hutang usaha, not payable, wesel bayar, unearned revenue, pendapatan diterima di muka, kemudian ada beberapa hutang terkait dengan pajak, gaji dan upah, kemudian juga terkait dengan bunga. Bisa digambarkan seperti ini, current liabilities terdiri dari conveyable, not payable, unearned revenue, sales tax payable, dan yang terakhir adalah current portion of long-term debt. Ini adalah porsi jangka panjang yang jatuh tempo pada periode sekarang. Contohnya, misalnya 1 Januari 2017 kita punya hutang 10 juta yang jatuh tempo dalam waktu 5 tahun, berarti 1 tahunnya akan jatuh tempo 2 juta. Berarti pada tanggal 31 Desember 2017 kita akan menyajikan di dalam neraca 2 juta sebagai hutang lancar dan 8 jutanya sebagai hutang jangka panjang. Begitu seterusnya sehingga pada tahun kelima hutang jangka panjang menjadi 0 dan hutang lancarnya 2 juta di tahun kelima. Current liabilities yang pertama kita bahas tentang account payable. Sering disebut sebagai hutang dagang. Kenapa? Karena biasanya timbul akibat transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit. Kenapa timbul hutang? Timbul hutang karena ada perbedaan waktu antara diterimanya tagihan dengan saat pembayaran. Umumnya periodenya adalah 30-90 hari. Dalam faktur biasanya disebutkan dengan simbol seperti ini, 2, 10, and 30. Kita baca gimana? Jangka waktu hutangnya adalah 30 hari, apabila kita membayar dalam waktu 10 hari akan mendapatkan potongan 2%. Atau sering disebut juga 1/10. Berarti kalau kita membayar dalam waktu 10 hari akan mendapat potongan 1%. Ada juga syarat pembayaran itu ada EOM. Apa itu EOM? End of month, yang akhirnya ya artinya adalah akan dilunasi pada akhir bulan. Seperti itu. Nah, akuntansi yang akan kita buat adalah pada saat timbulnya hutang. Contohnya ini adalah hutang yang berasal dari pembelian inventory di sebuah perusahaan dagang. Berarti jurnal yang akan kita buat adalah inventory atau purchase. Kapan kita menggunakan akun inventory? Ketika kita menggunakan sistem penilaian persediaan perpetual. Dan kita menggunakan akun purchase ketika kita menggunakan sistem penilaian persediaan periodik. Kreditnya apa? Kreditnya adalah account payable sejumlah hutangnya berapa. Kemudian, pada saat pelunasan, kita akan membuat jurnalnya adalah account payable pada cash sebesar yang dilunasi berapa. Berikutnya adalah not payable. Not payable ini sebenarnya hampir sama dengan account payable karena timbul akibat pembelian barang atau jasa secara kredit. Bedanya apa? Di not payable ini disertai dengan perjanjian tertulis. Jatuh temponya jelas kapan. Tadi saya katakan di depan bahwa antara 30-90 hari. Dan di not payable ini biasanya disertai dengan bunga. Jadi nanti ketika kita membayar itu ada tambahan bunganya. Seperti itu. Nah, apabila not payable ini muncul akibat kita meminjam uang, biasanya ini digunakan untuk menutupi kebutuhan finansial jangka pendek. Periodenya tentunya adalah
kurang dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Sama seperti klasifikasi dari current liabilities tadi. Nah, jurnal yang harus kita buat terkait dengan not payable sama seperti account payable pada saat timbulnya, kemudian pada saat penyesuaian, yaitu 31 Desember. Kenapa? Karena jurnal penyesuaian hanya kita buat pada tanggal 31 Desember yang biasanya merupakan akhir periode akuntansi, di mana kita harus mengupdate data di sana. Kemudian pada saat pelunasan. Kita coba lihat satu persatu. Pada saat timbulnya not payable, kita akan membuat jurnal purchase atau merchandise inventory pada not payable. Kemudian pada saat penyesuaian 31 Desember, kita akan membuat jurnal interest expense pada interest payable. Pada saat pelunasan, kita akan membuat jurnal not payable pada cash atau aktiva lain ketika kita menggunakan atau melunasi dengan aktiva selain kas. Nah, kalau misalnya masih ada bunganya, berarti kita harus membayar bunga. Artinya, jurnal yang kita buat selain membayar pokok pinjaman, kita juga harus membayar bunganya. Jadi jurnalnya not payable, interest expense pada cash atau aktiva yang lain. Contohnya, Hong Kong National Bank setuju untuk meminjamkan uang 100.000 dolar Hong Kong pada 1 September 2017 dengan bunga 12% per tahun, jangka waktunya adalah 4 bulan. Itu. Anda diminta untuk mempersiapkan jurnal pada tanggal 1 September, kemudian 31 Desember, dan 1 Januari 2018 pada saat jatuh tempo. Bagaimana jurnal yang harus kita buat? Kita lihat. Pada tanggal 1 September, pada saat perusahaan menerima uang dari Hong Kong National Bank, berarti jurnalnya adalah cash pada not payable sebesar 100.000. Pada tanggal 31 Desember, berarti ada bunga yang terutang dari mulai bulan September, Oktober, November, Desember. Jadi, jurnal yang harus kita buat adalah interest expense pada interest payable sebesar 4.000. Dari mana 4.000? 100.000 pokok pinjaman dikalikan 12% dikalikan 4 per 12. Ketemulah 4.000. Pada saat pelunasan, jurnal yang kita buat adalah not payable 100.000, interest payable 4.000, dan cash-nya adalah 104. Ini dengan asumsi bahwa pada tanggal 1 Januari kita tidak membuat jurnal pembalik. Apabila kita membuat jurnal pembalik terlebih dahulu, berarti penyesuaian yang kita buat di tanggal 31 Desember, interest expense pada interest payable ini kita balik pada tanggal 1 Januari 2018. Tinggal dibalik saja interest payable pada interest expense sebesar 4.000. Kalau seperti itu, pada tanggal 1 Januari kita akan membuat jurnal not payable 100.000, interest expense 4.000, dan cash-nya adalah 104. Jadi, reversing entries di sini adalah sifatnya opsional, boleh dibuat, boleh tidak. Berikutnya, current liabilities berikutnya terkait dengan hutang pajak penjualan. Hutang pajak penjualan biasanya disajikan dalam bentuk prosentase tertentu dari harga jual. Perusahaan di sini berfungsi sebagai mengumpulkan pajak dari konsumen dan kemudian menyetorkan kepada pemerintah. Kalau di Indonesia berarti menyetorkan ke kas negara. Contohnya, pada tanggal 25 Maret, Koli di sini menjual 10.000 ditambah dengan pajak 600. Di sini berarti rate pajaknya adalah 6%. Jurnal yang dibuat adalah cash-nya adalah 10.600, sales revenue-nya adalah 10.000, dan di sini ada sales tax payable sebesar 600. Seperti itu. Nah, kadang juga perusahaan itu langsung menambahkan pajaknya di dalam harga jual. Jadi langsung 10.600.
Nah, berarti di sini 10.600 ini menggambarkan 106% karena harga jualnya 100% ditambah dengan pajaknya 6%. Sehingga jurnal pada tanggal 25 Maret adalah kasnya 10.600, sales revenue adalah 10.000, dan sales tax payable-nya 600, sama dengan sebelumnya, hanya saja kadang penyajiannya yang berbeda di dalam menyampaikan di transaksinya saja. Ada yang langsung menambahkan pajak, ada juga yang tidak. Nah, current liabilities berikutnya adalah terkait dengan unearned revenue. Unearned revenue ini di mana perusahaan itu sudah menerima uangnya padahal belum memberikan barang atau belum memberikan jasa kepada konsumen. Jadi di sini kas dari perusahaan sudah bertambah, kemudian kreditnya adalah kita akan mengkredit unearned revenue yang merupakan bagian dari current liabilities. Nanti ketika perusahaan sudah memberikan jasa atau sudah memberikan barangnya, di sini kita akan mendebit unearned revenue dan akan mengkredit revenue. Karena kita sudah memberikan jasa atau barang, berarti kita sudah mengakui itu sebagai revenue, pendapatan gitu ya. Contohnya di sini, perusahaan menjual 10.000 tiket football di sini ya, 10.000 tiket football, di mana harganya adalah 50.000 won untuk 5 kali game. Sehingga jurnal yang kita buat pada tanggal 6 Agustus pada saat penjualan tiket itu, jurnalnya adalah kas pada unearned ticket revenue sebesar 500.000. Nah, kemudian setiap satu game diselesaikan, Busan akan mencatat itu sebagai pendapatan. Jadi jurnalnya unearned ticket revenue-nya akan berkurang dan kreditnya adalah tiket revenue sebesar 100.000. Nah, yang terakhir terkait dengan penyajian current portion atau hutang jangka panjang yang jatuh tempo periode sekarang. Contohnya di sini adalah Wendy menerbitkan hutang sebesar 5 tahun, interest bearingnya notes-nya berarti di sini adalah Wesel bayar berbunga 25.000 euro pada tanggal 1 Januari 2017. Berarti mulai 1 Januari 2018 di sini Wendy akan menyajikan 5.000 sebagai current liabilities dan 20.000 itu sebagai long term liabilities. Seperti itu. Nah, ini penyajian dari current liabilities-nya sendiri di neraca. Current liabilities yang pertama adalah short-term borrowing notes payable, disajikan pertama, kemudian account payable, berikutnya adalah long-term debt yang jatuh tempo pada periode sekarang, kemudian accrued expense, apa saja disebutkan di sana, kemudian ada accrued wages, salaries, and employee benefit, kemudian ada customer advance, ada deferred and current income tax payable, dan ada dividend payable. Sehingga total current liabilities-nya kita jumlahkan berapa. Baik, itu sekilas tentang current liabilities dan kita masih tentunya masih harus banyak latihan untuk melihat jurnalnya seperti apa. Untuk berikutnya kita coba ke latihannya dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.